untuk menghasilkan sel gamet ya, to produce, gamet atau disebut juga dengan sel kelamin gitu ya. Kita bagi menjadi 2 sistem, organ reproduksi pada laki-laki dan sistem reproduksi pada, perempuan ya atau pada laki-laki ini kita bagi menjadi 2, ada, outer, ada bagian luar dan ada bagian dalam. Ini yang bagian luarnya, penampakannya. Ada, sedikit perbedaan di sini yang gambar ini ada penutup ujung dari penisnya namanya foreskin ya. Jadi biasanya kalau ujung foreskinnya ini sudah dibuang jadi disebut dengan dihitan atau disunat gitu ya bahasanya. Nah ini bagian luarnya jadi ada penisnya dan ada kantung yang berisi testis atau disebut dengan skrotum. Kita bahas yang bagian luarnya dulu. Yang pertama tadi penis. Ya, jadi ini untuk alat kopulasi untuk mentransfer sel kelamin laki-laki, pria ke saluran reproduksi wanita. Device jadi alat perantara saja. Jadi kalau misalnya ingin pembuahan dilakukan di dalam tubuh wanita bisa dilakukan dengan cara lain, misalnya spermanya disemprotkan dengan selang atau mungkin dengan spet gitu ya, dengan suntikan bisa sehingga terjadi proses pembuahan. Jadi tidak selalu harus dengan bantuan device penisnya. Nah, penis ini sendiri ini nanti akan berbeda dengan pada sistem ekskresi dan tempat keluarnya sel kelamin sperma ini dari celah atau lubang yang sama gitu ya, berbeda nanti ketika kita bahas tentang sistem reproduksi pada wanita ya. Dan di penis jadi final tracknya, saluran akhirnya itu sama ujungnya ya, meskipun ketika nanti akan mengeluarkan urin, saluran untuk mengeluarkan spermanya tertutup. Begitupun dengan saluran yang akan mengeluarkan sperma, itu saluran urinnya tertutup. Jadi mirip epiglotis kemarin ya, jadi ada sekatnya. Dan di penis ini terdapat pembuluh darah ya. Ada 2 pembuluh darah nanti yang bisa terisi darah sehingga disebut dengan erection ketika penisnya ini terisi penuh oleh pembuluh darahnya terisi penuh begitu ya. Nah, lalu yang kedua, bagian outer yang kedua adalah skrotum. Jadi kantung ya yang banyak terdapat pigmen di sini. Di skrotum ini terdapat testis. Ya, apa fungsinya? Yang pertama fungsinya dari testis ini tempat berlangsungnya spermatogenesis. Nah, di skrotum ini terdapat otot namanya Cranmaster muscle. Apa fungsinya? Otot Cranmaster muscle ini fungsinya untuk mengatur suhu di daerah skrotum ini sehingga proses spermatogenesis akan berlangsung dengan optimal. Suhunya berapa, Pak? Suhu optimalnya adalah 2-3 derajat di bawah suhu tubuh normal. Jadi kalau suhu tubuh laki-laki 36-37 lah ya mungkin ya, suhu tubuh normal. Berarti daerah sini itu harus 2-3 derajat di bawah suhu tubuh ya, berarti 37 bisa sekitar 35-34 lah ya daerah sini, sehingga proses spermatogenesisnya dapat berlangsung dengan optimal. Gimana caranya Pak mengatur suhunya? Jadi kalau suhunya terlalu panas, otot Cranmaster muscle ini akan mengendur seperti ini. Jadi skrotumnya akan menjauhi perut gitu ya karena kepanasan. Nah, tapi kalau suhunya dingin, Cranmaster muscle-nya akan naik. Jadi skrotumnya bisa mendekati perut sehingga lebih hangat gitu. Jadi diatur 2-3 derajatnya ini suhunya ini diatur dengan otot Cranmaster muscle gitu ya.
kelaminnya, di bagian innernya ya, itu ada testis tadi sudah dijelaskan, lalu ada saluran kelamin dan kelenjar kelamin. Ya, di saluran kelamin itu sendiri ada epididymis, ada vas deferens, lalu ada kanal ejakulasi dan uretra. Nah, sedangkan di bagian kelenjar kelamin itu ada vesicula seminalis, ada kelenjar prostat dan kelenjar bulbo uretra. Ini gland ya, bukan gland, kurang L. Gland, prostat gland. Lalu testis. Ya, testis ini tempat dihasilkannya sperma atau sel kelamin, jumlahnya sepasang, ya, bentuknya oval dan terlindungi dalam skrotum kantungnya. Ya, kalau kita lihat nanti secara mikroskopis banyak sekat-sekatnya di dalam testis ini, karena di situ tempat terbentuknya proses spermatogenesis, gitu ya. Nah, selain itu di bagian testis juga ada sel-sel Leydig yang fungsinya untuk menghasilkan hormon testosteron, yaitu hormon yang spesifik hanya diproduksi oleh pria, gitu ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini sekat-sekatnya, dan sperma ini mulai dihasilkan ketika dia sudah uh, sampai tutup usia, gitu ya. Jadi kalau kakek-kakek masih apa sih sperma, sehingga bisa melakukan proses pembuahan spermanya, gitu. Nah, lalu kalau misalnya spermanya dihasilkan setiap hari terus menerus, terus nggak luber-luber Pak, nggak banyak berat gitu di bawahnya, enggak ya, karena sperma yang tidak digunakan atau sperma yang tidak dikeluarkan keluar tubuh itu nanti akan dirombak, ya, akan dirombak untuk makanan sperma muda, gitu ya. Jadi teman-teman membuat itu dikasih terus berganti gitu secara langsung. Tiga pembuluh darah, ya, dua di bagian atas namanya sama, corpora cavernosa di bagian atas, satu di bagian bawah namanya corpus spongiosum. Jadi ada dua corpora cavernosa dan satu corpus spongiosum. Nah, pembuluh-pembuluh darah inilah nanti ketika ada stimulus atau rangsangan, pembuluh darah ini akan terisi oleh darah, begitu ya. Nah, tadi ini saluran kelaminnya, jadi ada di epididymis yang fungsinya untuk tempat pematangan dari sperma. Ya, lalu sperma yang sudah matang ini akan bergerak ke vas deferens. Lalu dari vas deferens terus bergerak gitu ya ke vesicula seminalis. Ya, dari vesicula seminalis nanti akan ada kanal ejakulasi. Gimana kalau misalnya sperma tersebut akan melakukan proses pembuahan. Nah, ini ada kanal ejakulasi nanti yang menyemprotkan sperma tersebut gitu. Dan terakhir ada uretra, ya, salurannya. Jadi saluran untuk keluarnya sperma dengan urin tadi salurannya sama begitu ya. Salurannya saja, tapi tetap ada sekat pemisah antara sistem reproduksi dengan sistem ekskresi gitu ya. Nah, lalu kelenjar kelaminnya ada vesicula seminalis, ya, lalu ada kelenjar prostat dan kelenjar bulbo uretra. Nah, ini proses spermatogenesisnya dari mulai spermatogonium sampai dengan terbentuk sel sperma gitu ya yang siap membuahi.
Sekali sperma tersebut dikeluarkan, banyaknya kurang lebih 1,5 sampai dengan 5 mili. Ya, kalau dikira-kira banyaknya seperti sebanyak sampo sachet gitu ya. Kalau kalian beli Pantene Rejoice Lifebuoy sachet itu, nah banyaknya segitu lah. Dimana per 1 milinya itu ada sekitar 15 juta ekor sperma, ya. Dan kalau kita lihat anatomi dari sperma tersebut, ada bagian kepalanya, ya, ada bagian leher dan ada bagian ekor. Kenapa bisa bergerak, Pak? Spermanya bisa menuju ke sel telur karena di bagian lehernya ini ada mitokondria. Kemarin masih ingat ya, mitokondria fungsinya untuk proses oksidasi menghasilkan energi. Sehingga energi yang dihasilkan oleh mitokondria ini bisa menggerakkan ekor spermanya. Sehingga spermanya bisa menuju atau membuahi sel telur. Gitu ya. Nah, di dalam kepalanya ini terdapat materi-materi genetik, DNA dan kromosom nanti yang akan bersatu dengan DNA dan kromosom ibu, gitu ya, sehingga akan terbentuk apa individu baru gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah sistem reproduksi pada wanita. Ya, sama dengan reproduksi pada pria, sistem reproduksi pada wanita juga kita bagi menjadi dua, ada bagian luar, bagian dalam. Ini yang bagian luarnya. Ya, jadi kalau kita lihat bagian luar, ini ada eh, bibir bagian luar yang tebal, ini namanya labia mayor. Lalu ada bibir lapisan dalam, ini namanya labia minor. Jadi yang mayor itu lebih tebal. Lalu ada labia minor. Lalu ada lubang vaginanya, ini tempat keluarnya darah menstruasi. Lalu apa namanya? Tempat keluarnya bayi di sini janin juga di lubang vagina. Nah, bedanya dengan pria, kalau pada wanita tempat keluarnya urin berbeda dengan tempat apa sistem reproduksinya. Kalau sistem reproduksinya kan lewat vagina ya, jadi tempat darah menstruasi, lalu tempat mengeluarkannya bayi kemarin itu lewat sini, lewat vagina. Tapi kalau untuk keluarnya urin itu lewat uretra. Ada lubang kecil di sini, namanya uretra. Ada yang paling belakang ini anus. Jadi ada 3 lubang berjejer, ya, uretra, vagina, anus, begitu. Jadi beda dengan laki-laki yang hanya satu lubang bagian depan di penisnya, itu tempat keluarnya urin, tempat keluarnya sperma sama, ya, dan bagian belakang anus begitu sama. Tapi kalau pada wanita ada bagian uretral dan ada bagian vagina. Oke, yang bagian luar tadi selain ada labium atau lips, ya, labia mayor dan labia minor, gitu ya, lalu ada vulva atau celahnya. Ya, vulva itu disebut juga dengan celah atau slit gitu ya, celah. Jadi kalau kedua pahanya itu ditangkupkan ada celahnya, ya, yang membagi antara apa labia mayor kiri dengan labia mayor kanan gitu, celah tersebut. Gitu ya. Lalu, oke, tadi ini sudah ya, labium atau lips. Ada yang besar, labia mayor atau big labium, dan ada yang kecil atau labia minor. Nah, bagian dalamnya itu ada ovari dan ada saluran kelamin. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ovari. Kalau jumlahnya sepasang, itu berfungsi sebagai tempat menghasilkannya sel telur atau ovum. Di mana ovum itu yang dihasilkan dibatasi jumlahnya. Sekitar 400 telur yang bisa berkembang dari 400.000 telur. Dan ini dihasilkan dimulai sejak wanita ini menstruasi pertama. Sampai telurnya habis atau disebut dengan masa menopause. Jadi kalau wanita itu ada batasnya, ya, batas habisnya. Habisnya kapan? Habisnya kalau telurnya habis. Ya, tapi kalau laki-laki tidak pernah bisa habis selama masih hidup, gitu ya. Nah, proses spermatogenesis ini akan terus berlangsung di pembentukan spermanya. Tapi kalau pada wanita, kalau telurnya habis, berarti tidak bisa lagi dibuahi atau disebut dengan menopause, gitu. Nah, 400 telur ini bisa teman-teman hitung pada usia berapa mulai menstruasi, umur 10 tahun atau umur 11 tahun sudah menstruasi.
di mana setiap tahun akan dikeluarkan 12 telur ya. Jadi satu bulan itu satu telur. Entah itu di ovarium kanan atau ovarium kiri secara bergantian atau mungkin keluar secara bersamaan gitu, kiri dengan kanan langsung keluar 2 telur begitu ya. Tahun itu 12, terus teman-teman mulai usia 10 tahun sudah menstruasi, bisa dihitung ya kapan saya menopausnya gitu. Itu bisa dihitung. Jadi usia pertama kali menstruasi itu usia berapa? Sekarang sudah usia berapa? Sudah berapa butir telur ovum yang sudah teman-teman luruhkan bersama dengan darah menstruasi. Jadi kalau teman-teman menstruasi setiap bulan rutin, itu selain meluruhkan dinding rahimnya luruh gitu ya, keluar bersama darah menstruasi, sel telurnya juga luruh gitu, keluar. Jadi darah menstruasi itu jangan bayangan, mungkin yang laki-laki ya, kalau yang perempuan semuanya pasti sudah tahu. Jadi bayangan jangan hanya darah segar keluar, tapi juga banyak kondimen kayak makanan. Banyak pernak-pernik, gak enak juga bahasanya. Banyak apa ya bahasanya ya? Banyak, wah, Terus keduanya apa sih? bingung. Jadi yang dikeluarkan dari darah menstruasi itu tidak hanya darah, tapi juga ada apa? Dinding rahim gitu ya. Jadi darahnya itu ada yang bentuknya warna coklat seperti agar Nutrijer coklat gitu ya, bulat, ada yang kotak, terus ada yang pipih, ada yang lebar, ada yang selaput, keluar bersama dengan darah menstruasi plus sel telur yang sudah tidak dibuahi lagi gitu ya. Sehingga Pak Idam punya tips supaya teman-teman telurnya safe banyak atau telurnya itu bisa bertahan lama, awet gitu ya, panjang masa menopausnya. Yang pertama, punya anak banyak. Banyak anak berarti teman-teman satu anak bisa save 9 telur. Karena ketika hamil kan tidak menstruasi kan. Jadi satu anak teman-teman bisa saving telurnya 9. Mundur 9 bulan menopausnya. Kalau 5 anak 45 bulan begitu. Jadi masa menopausnya bisa mundur lagi. Karena teman-teman bisa saving sel telurnya, bisa saving ovumnya. Enggak, apa warna? Lalu yang kedua, kita tidak tahu sel telur mana yang bisa dibuahi gitu ya. Mungkin sel telur bulan ini yang luruh bersama dinding rahim adalah sel telur yang memang cikal bakal anak yang pinter misalnya, terus cikal bakal anak yang gantinya Pak Prabowo menjadi presiden misalnya ya, atau anak yang bisa Sweet banget ngomongnya, buset ngantuk dong. membawa ibu bapaknya masuk surga, kan kita nggak tahu ya. Sehingga pesan Pak Idam yang sudah ada yang datang ke rumah meminta kepada orang tuanya mau bertanggung jawab dan segala macam, dah segera menikah supaya nanti sel telurnya, khawatirnya sel telur yang bagus itu yang tidak terbuahi malah begitu ya. Nah, jadi segera menikah, setelah menikah banyak anak. Jadi aman. Oke, selanjutnya, nah ini penjelasannya. Jadi ovulasi atau rilis itu keluarnya sel telur yang siap dibuahi itu berlangsung selama 1 bulan 1 kali. Ya, atau masa matangnya sel telur disebut dengan ovulasi. Ini bagian dari sel telur, ya. Jadi ada membrannya, ada lapisannya, ada zona korona radiata yang bagian luar, lalu ada yang bagian tengah itu zona pellucida, ya, lapisan tebal yang memang membantu melindungi sel telur. Jadi kenapa ada lapisannya? Jadi sel telur itu ketika ada sperma yang sudah membuahi sel telur, tadi yang berjuta-juta tadi ya, kayak apa namanya, lari maraton gitu ya. Siapa yang paling cepat membuahi sperma tersebut akan membuahi sel telur, dan ketika sel telur sudah dibuahi dia akan langsung melindungi dirinya sehingga yang
sperma berarti 999.999 lagi spermanya itu tidak bisa masuk gitu. Jadi ketika masuk satu sel spermanya membuahi sel telur, langsung sel telurnya melindungi dirinya. Jadi sisa sperma yang lainnya tidak bisa ikut membuahi sel telur tersebut. Begitu ya. Lalu selanjutnya ada saluran kelamin, jadi ada tuba falopi dan ada uterus atau rahim ya atau womb dan terakhir ada vagina. Kita bahas satu-satu. Yang pertama tuba falopi. Tuba falopi ini jumlahnya ada sepasang, ada bagian kanan, ada tuba falopi kiri, gitu ya. Nah, di mana tuba falopi ini tempat menunggunya sel telur yang nanti akan dibuahi oleh sel sperma. Dan jika terjadi proses pembuahan, sel telur tersebut akan berubah menjadi zigot atau sel telur yang sudah dibuahi. Gitu ya, dan pertunjukan. Nah, tuba falopi ini ada di bagian sini, ya. Ada di bagian sini tuba falopi. Jadi ketika ovarium itu merilis sel telur, terus sel telurnya bergerak, menunggu di tuba falopi, ada atau tidak dibuahi atau tidak dibuahi oleh sel sperma di rahim. Nah, terus bergerak sampai ke sini. Nah, kalau tidak dibuahi nanti dia luruh bersama dinding rahimnya. Tapi kalau dia dibuahi, yang terjadi proses pembuahan, akan terjadi proses penebalan dinding rahim. Nah, terjadilah proses kehamilan, ya. Dan organ pertama kali yang terbentuk adalah jantung, gitu ya. Jadi mulai membelah akan membentuk jantung, terus membentuk organ-organ yang lain. Gitu. Jadi proses pembentukan janin, begitu ya. Nah, jadi di sini tuba falopinya ada salurannya di sini, terus bergerak gitu ya, nah, ke dinding rahim. Nah, ketika terjadi proses pembuahan, lalu sel telur tersebut terjadi proses pembelahan, jadi proses kehamilan. Nah, akan terjadi proses kehamilan terjadi di rahim atau di womb atau uterus, gitu ya, bahasa biologinya uterus. Nah, di uterus inilah janin itu akan berkembang, ya, ya kurang lebih selama 9 bulan, 36 minggu, gitu ya, dimana makanan atau nutrisi yang didapat dari bayinya ini berasal dari orang tuanya lewat plasenta. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tali pusarnya ya, tali ari-arinya ini ada yang warna biru, ada yang mensuplai oksigen, ada yang mensuplai nutrisi, gitu ya. Ini berasal dari ibunya. Jadi apapun yang dimakan oleh ibunya, ya, dan oksigen yang dihirup oleh ibunya ini juga akan diserap oleh anaknya, gitu, ya. Lalu yang selanjutnya adalah vagina. Yang pertama, tempat dikeluarkannya darah menstruasi dan sekret-sekret lain dari uterus. Biasanya ada keputihan gitu ya, atau mungkin lendir-lendir lain yang keluar sebelum menstruasi. Ini juga biasanya dikeluarkan lewat vagina. Lalu tempat dikeluarkannya bayi ketika lahir dan tempat tadi ya, tempat bertemunya atau terjadinya hubungan relationship. Jadinya proses transfer tadi yang dibantu dengan device tadi, dengan penis tadi. Oke. Nah, selanjutnya nanti ini berhubungan dengan praktikum yang akan teman-teman lakukan, ya. Kenapa tes pack dan pil KB itu bisa pil KB bisa mencegah kehamilan dan tes pack itu bisa ada indikator bahwa itu bisa menunjukkan seorang wanita tersebut hamil atau tidak, ini dari sini. Ya, jadi dalam 1 bulan 4 minggu, ya, dan dalam 4 minggu tersebut ada 1 minggu masa menstruasi, ya, ada 1 minggu masa ovulasi, pematangan sel telurnya, ada 1 minggu pra menstruasi,
ada 1 minggu pasca menstruasi. Gitu ya. Jadi ada masa persiapan menstruasi, ada masa setelah menstruasinya. Nah, ini yang menyebabkan adanya beberapa hormon. Ada hormon yang khusus terdapat pada wanita. Kalau tadi yang pada hormon yang pada khusus pada laki-laki kan testosteron ya. Kalau yang ini yang pada wanita ini ada estrogen dan ada progesteron. Lalu ada juga hormon LH. Nah, nanti coba dicari, diidentifikasi hormon mana yang memang match sebagai indikator ketika dites uji kehamilan dengan menggunakan test pack. Jadi kalau tidak ada hormon kehamilan itu, ketika di test pack dia nggak akan garis 2, nggak akan positif. Gitu. Ya, coba nanti diidentifikasi sebetulnya hormon apa yang memang spesifik mencirikan bahwa wanita tersebut adalah atau sedang hamil, karena hormon tersebut hanya diproduksi pada masa atau ketika orang tua tersebut estrogen kah, progesteron kah, atau LH begitu. Nah, ini adalah proses perkembangan embrio mulai dari terjadinya proses fertilisasi, terjadi pembelahan 2, 4, 8, 16 gitu ya. Lalu terjadi proses pembelahan menjadi blastosit. Kemarin di dalamnya ada cairan blastosol. Ya, lalu mulai jadi janin 1 bulan, fetus. Terus ini bulan 2, ini 4 bulan, ya 16 minggu. Ini 5 bulan. Ya, yang 4 bulan, yang 16 minggu ini sudah bisa terlihat jenis kelamin ya. 4 minggu ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan gitu ya. Yang ini fetus atau janin 20 minggu. Oke, selesai ya. Mungkin materinya nanti Pak Idam bisa kirim ke PJ-nya ya. Silahkan dipelajari. Jadi karena nanti kuisnya 2 ya, reproduksi dan respirasi. Nanti mungkin akan diawasi oleh asisten untuk kuisnya. Nah, lalu untuk apa namanya? Mind mappingnya bisa dikumpulkan minggu depan tanggal 29 nggak apa-apa ya. Mind mappingnya dan laporan praktikumnya nanti bisa dikumpulkan tanggal 29 Juni ya. Masih bisa Pak Ida merekap untuk dimasukkan ke dalam penilaian. Nah, UASnya nanti dilaksanakan hari Jumat tanggal 26. Untuk waktunya nanti Pak Ida infokan ya. Untuk waktunya Pak Ida infokan hari Jumat. Nah, untuk praktikumnya dan kuisnya nanti silahkan menghubungi Mas Brian ya. Lalu kapan untuk dilakukan praktikum dengan kelas B supaya nggak bentrok dan di make sure labnya kosong bisa digunakan gitu ya, karena ya mungkin waktu yang dibutuhkan sekitar 1,5 jam lah ya, atau sampai 2 jaman lah gitu untuk masing-masing kelas melaksanakan praktikum tes kehamilan dan pil KB-nya tadi gimana cara penggunaannya dan kandungannya apa gitu ya. Itu nanti bisa dicek di lab terkait dengan praktikum reproduksi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk materi terakhir dari Pak Idam terkait dengan sistem reproduksi. Bapak izin bertanya sebelumnya, untuk ujiannya itu, UASnya itu, nanti kan paginya itu jam 8 ada remedi fisika 1 angkatan itu. Nanti bisa Oke, coba nanti Pak Idam koordinasi dengan Pak Roy ya. Kalau jam 8 remedi 1 angkatan, berarti setelah remedi itu mungkin nanti kita laksanakan ujiannya ya. baik. Untuk kuis jadi di waktu praktikum itu ya Bapak? Ya, Atau sebelum sebelum praktikum ya. sebelum Sebelum praktikum? praktikum nanti kuis dulu, setelah kuis baru nanti praktikum. Baik, baik. Terima kasih Bapak. Ya, ada lagi teman-teman? Silakan.
Ya, jadi sekali lagi mind mappingnya dan laporannya kelompoknya ya untuk praktikum reproduksi itu dikumpulkan tanggal 29, tapi untuk praktikum respirasinya membuat apa namanya? Membuat replika paru-paru dan proses membuat serta proses respirasinya sendiri dikumpulkan minggu ini sesuai dengan minggunya kemarin kegiatan perkuliahannya. Jadi kalau kemarin perkuliahannya hari Rabu atau hari Kamis, dikumpulkannya Rabu Kamis minggu ini begitu ya masing-masing kelas. Yang kelas A, kelas B kemarin beda ya harinya ya. Kemarin kelas A hari apa? Minggu kemarin untuk respirasi. Hari Rabu, Bapak. Ya berarti hari Rabu. Kalau kelas B? Tesnya. Hari Jumat. Oke, berarti nanti hari Jumat mengumpulkan apa namanya replika paru-paru bersama link Google Drive video, cara membuat dan proses pernafasannya seperti apa ya kemarin kan? Itu dikumpulkannya hari Jumat. Kalau yang kelas A nanti hari Rabu, berarti hari Rabu yang dikumpulkan replika paru-paru dan ininya ya, apa video link Google Drive ya, gitu ya. Bapak, Yes, yang ketika 1 minggu kan waktunya kan? iya. Jadi barengan dengan replika paru-parunya ya. Ya, baik Bapak, terima kasih. Oke. Oke, kalau tidak ada lagi, Pak Idam cukupkan. Terima kasih teman-teman semuanya. Silahkan materinya dipelajari. Ya, mau bentuk soalnya apapun, kalau teman-teman sudah mempelajari materi dari Pak Idam bisa. Ya, karena bentuk soalnya kan sudah dicoba semua ya. Kata kisilang kemarin sudah, betul salah sudah, ya. Nanti mungkin bentuk soal yang lain juga teman-teman bisa mengerjakan kalau misalnya memang sudah mempelajari. Jadi gak usah apa bentuk soalnya apa, apapun kalau memang teman-teman sudah belajar, sudah paham bisa kerjain. Ya, oke, terima kasih. Pak Idam akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.